Podcast cerita tentang dia. Kita lanjut lagi nih Put. Kalau tadi kita udah ngomongin soal asmara, ini sekarang kita mau ngomongin tentang sedikit yang lebih dalam, tentang fear. Jadi seorang putri itu sebenarnya apa sih ketakutan terbesar dari seorang putri? Mungkin kayak takut kehilangan, takut menjadi tua, atau takut takut komitmen mungkin dan lain sebagainya. Okay. Nah, untuk Putri sendiri apa Kalau ketakutan terbesar? ketakutan terbesar aku sejauh ini ya, sampai saat ini ada dua sih. Yang pertama, aku takut aku nggak bisa kontrol emosi aku. Okay. Yang kedua, aku takut kehilangan orang-orang yang aku sayangin. Gitu. Kalau dibilang, kita bahas yang pertama dulu. Jadi kalau misalnya nggak bisa kontrol emosi, itu adalah hal yang paling menakutkan sih buat aku. Karena kita kalau mengikuti kata hati, kita memang terpuaskan, benar ya. Kita ngeluapin semuanya amarah kita. Tapi setelah kita luapin, terkadang kita lupa bahwasanya ada kata-kata yang mungkin bisa aja itu sebenarnya berlawanan dengan diri kita sendiri, atau malah buat orang sakit hati, tersinggung. Dan ketika kita nggak bisa kontrol emosi itu, ya itu bakalan jadi hal yang sangat berbahaya, nggak hanya untuk orang-orang yang mungkin bakalan kena imbasnya gitu loh, bahkan diri kita sendiri gitu loh, karena kita jadinya nggak bisa ngatur diri kita, terlalu mementingkan keinginan sendiri gitu. Dan justru hal yang kalau misalnya kita bilang hanya untuk kepuasan diri kita sendiri, itu yang buat kita jadinya lebih cepat berpuas diri aja. Kemudian setelah itu jadi kayak lebih merendahkan orang, hanya melihat pada diri kita sendiri. Ya, akhirnya jatuhnya jadi egois. Benar. Tapi biasanya kalau Putri untuk saat-saat ini menghandle-nya seperti apa? Kalau untuk yang emosi ini misalnya, kira-kira handle-nya ya mungkin lebih tarik nafas atau seperti apa ya? Ya, jadi kalau aku sekarang lebih kayak kita semakin tambahnya usia gitu kan, semakin dewasa, kalaupun ada kayak masalah, makin males nggak sih namanya ribut-ribut. Benar, gitu. Setuju banget. Makin males kayak kalau misalnya ada masalah, ya udahlah gitu. Kayaknya menghindari konflik lah ya. Menghindari konflik yang nggak apa-apa gitu loh. Tapi walaupun kita sebenarnya menghindari konflik, tetap perlu untuk ada saatnya speak up. Tapi ya lihat situasi, karena kebenaran kan tetap harus diungkapin. Benar, gitu loh. Jadi memang ada pada saatnya kita ngomong sesuatu hal yang ingin kita sampaikan yang ada dari dalam diri kita, perlu untuk supaya orang atau lawan bicara kita tuh paham gitu loh. Tetapi lihat kondisinya, terus yang kedua pilih kata-kata yang baik. Jangan sampai nanti dengan perkataan kita sendiri itu malah ngejatuhin kita atau malah nyakitin perasaan orang lain. Dan kalau misalnya situasinya dalam keadaan yang benar-benar nggak bisa tertahan lagi nih, misalnya udah emosi banget, ada baiknya sih aku rasa untuk diam sejenak. Tapi ya jangan diam terus gitu loh, diam sejenak untuk bisa berpikir lebih jernih gitu kan. Karena kalau udah marah itu kan emosinya benar-benar kacau banget kan. Semuanya mau dilimpahin, keungkit-ungkit lah yang masa lalu ya kan. Keinget lah lagi misalnya yang dulu-dulu gitu ya. Gitu Itu yang bahaya sih memang. Jadinya mungkin semakin besar. Iya, numpuk terakhir jadi meledak gitu. Perlu tetap speak up, cuman biar kita konfliknya nggak semakin memanas gitu kan, ya ngomong, tapi yang tadi aku bilang itu perlu diperhatikan untuk intonasi, kata-kata, situasi, benar. Oke, ya kalau misalnya hal-hal seperti itu, karena semakin dewasa itu memang sangat perlu untuk disadari sih. Ya sebagai manusia, kita memang terkadang tidak bisa, ya adalah saat-saat dimana kita tidak bisa mengontrol. Tapi saat-saat ketika kita tidak bisa mengontrol itu bisa menjadi kaca buat kita. Wah, ternyata kalau saya sudah marah misalnya gitu, ada efek yang berkesinambungan yang terjadi. Nah dari sana mungkin kita bisa belajar agar supaya lah mungkin lebih calm down. Ya memang ya
yang namanya speak up ketika kita tidak mendapatkan apa yang sesuai, misalnya kita di-treat dengan tidak baik dan lain sebagainya, wajar sebenarnya kita speak up kan. Itu adalah salah satu cara memberikan pengertian sebenarnya kepada orang yang siapapun lah yang dimaksud. Cuman memang ya itu tadi seperti yang Putri bilang, memang ya butuh intonasi, butuh kata-kata yang tepat ataupun waktu-waktu yang tepat, apalagi kalau kepada orang-orang tersayang. Iya, benar. Ya. Kadang kayak apalagi kalau mungkin nih lagi berantem gitu kan, kadang kenapa ya, kalau aku pribadi memang di awal ngomong nggak apa-apa gitu. Ya, itu kayaknya semua wanita sih seperti itu ya. GPP. Kenapa? GPP. Tapi tahu nggak? Jadi ini buat pria ya, kalau misalnya ditanya nih sama perempuan, kamu kenapa nggak apa-apa? Jawabnya apa? Jawaban dari pria apa? Jawabannya ya udah kalau gitu nggak mamah. Krik garing ya. Ketawa lah. Oke. Ya nggak apa-apa gitu kan. Nah, sebenarnya kata-kata nggak apa-apa itu memang terasa berat sih, gitu kan. Karena sebenarnya dalam hati udah mau gondok banget ya. Nih, gitu kan. Nggak apa-apa. Terus malah dijawab pula, oh gitu, ya udah gitu kan. Oh makin dongkol gitu kan. Nah tapi ambil waktu pada saat kita memang ngomong nggak apa-apa itu, ya kita buat diri kita tuh ya nggak kenapa-kenapa dulu. Itu yang pertama. Jadi kita buat diri kita tenang, terus baru habis itu ambil tindakan kalau memang dirasa perlu gitu. Karena ada kalanya kita kayak pengen situasinya jangan diperburuk dulu deh, gitu kan. Kalau bisa ya baik-baik aja dulu. Nah karena memang sudah butuh sesuatu hal untuk diutarakan, dibicarakan, ya udah jangan nanti udahlah gitu, terakhir nanti udah gitu. Akhirnya, kan jadi itu yang sering terjebak itu yang ya. mau dihindarin. Nah aku belajar banyak dari masalah-masalah aku yang lalu sebelumnya. Jadi ketika sekarang aku menghadapi masalah, aku lebih menenangkan diri dan ngomong setelah keadaan aku udah benar-benar baik. Lebih tenang. Siap. Karena kalau saya sendiri pernah baca nih di salah satu artikel lah. Jadi ketika kita sedang marah, sangat marah kepada seseorang, itu triknya adalah kita diamkan dulu 1 hari atau 1 malam. Nah, jadi kadang-kadang banyak orang yang bertentangan tentang itu. Misalnya kayak ketika marah, ya harus diselesaikan saat itu juga. Nah, bagi yang saya baca dari artikel tersebut tuh menariknya bahwa it works di saya ya, pribadi khusus. Jadi ketika marah, kita coba bawa tidur atau gimana. Nah, lihat besok. Iya, dibawa tenang sih. Dibawa tenang. Nah. Tapi jangan tenang dalam damai gitu kan. Ya, jangan juga. Jangan disimpan juga ya, jangan dipendam juga, nggak boleh. Horor nanti jatuhnya. Jadi benar. Nah, jadi ketika kita udah tenangkan at least 1 hari, itu besok kita baru ketahuan nih. Sebenarnya amarahku yang kemarin itu benar-benar worth it nggak sih untuk diluapkan? Atau ya kalau memang kita sebenarnya karena sudah ada bumbu-bumbu emosi ya, sebenarnya dengan penjelasan yang baik-baik pun ternyata bisa disampaikan karena emosi jadinya mau marah. Nah itu jadi bisa ketahuan lah setelah 1 hari itu. Dan aku juga karena udah ngelewati kayak aku rasa banyak hal yang aku laluin, aku sekarang lebih cenderung, karena tadinya udah bilang nggak apa-apa, terus udah ngomong, ya aku sekarang juga mengajarkan diri aku untuk nggak apa-apa kalau duluan minta maaf, nggak apa-apa kalau duluan ngalah. Wah, luar biasa. Saya kayak apa ya? Kalau misalnya ya kata-kata yang kayak misalnya maaf gitu kan, makasih gitu, itu hal-hal yang paling penting sih buat aku, supaya orangnya juga merasa lebih dihargai. Terus habis itu ngerasa kayak lebih dikasihi aja menurut aku. Karena kalau misalnya minta maaf, memangnya langsung otomatis salah gitu kan, enggak? Benar. Gitu kan. Terkadang memang ada saatnya kita meminta maaf itu untuk katakanlah untuk mengalah untuk menang begitu kan, kadang-kadang. Iya, benar. Kalau aku sih kayak gitu aja, jadi kayak ya udah maaf ya. Oh dia nanti terakhir jadi kayak ya udah aku juga minta maaf ya. Kan bakalan kayak gitu. Ya udah selesai. Malah jadi tambah mesra abis itu ya. Iya, makanya jadi kayak ya udah nggak ada salahnya sih untuk kayak ngomong maaf duluan, ngebujuk duluan.
Oke, luar biasa. Berarti untuk yang pertama tadi adalah ketakutan akan emosi lah, bisa dikatakan seperti itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini mungkin lebih dalam lagi sih sebenarnya, ketakutan akan kehilangan orang-orang yang disayangi. Ya, itu pastilah. Iya kan? Nah, kira-kira sejauh ini apa yang membuat Putri merasakan hal tersebut? Dan kira-kira Putri udah punya siasat nggak sih untuk nanti? Karena kita pasti akan menghadapi. Kira-kira nanti seperti apa siasat Putri? Seandainya itu terjadi misalnya. Sebenarnya kalau udah bahas ini pasti akan kebawa suasana sedih sih. Karena jujur aku punya sosok orang yang benar-benar aku kasihi sampai pada saat hari ini aku masih teringat terus gitu kan. Mungkin buat teman-teman yang juga udah sering lihat story Instagram aku atau bahkan di feed Instagram aku, waktunya nggak selalu menentu. Bisa kadang aku sedih di hari ini, bisa kadang aku sedihnya sebulan lagi, 3 bulan lagi, ya bahkan pokoknya gitu terus setiap tahun gitu. Karena aku segitu dekatnya sama almarhum papaku. Gitu. Buat aku pribadi, walaupun papaku bukanlah sosok orang yang sempurna untuk menjadi seorang ayah ataupun suami, tapi dia benar-benar orang yang paling sayang sama aku. Yang namanya ayah tuh memang juga cinta pertamanya anak perempuan, gitu loh. Jadi pada saat dia pergi, buat aku itu adalah hal yang paling memilukan, karena kayak separuh jiwaku udah kayak dah gitu pergi. Jadi sampai hari ini pun aku selalu kayak kadang kalau misalnya lagi ngerasa sendiri atau lagi capek, aku masih tetap orang yang kayak selalu ngadu sama dia. Walaupun kadang dinilai rasanya nggak masuk akal atau aneh gitu kan, ngapain orangnya juga udah nggak ada gitu. Tapi itulah cara aku mengobati rasa rindu aku, karena ini benar-benar rasa rindu yang sakit gitu loh. Mungkin kalau ditinggalin karena berantem atau segala macam, kita masih bisa tahu keadaannya di hari-hari esok. Tapi kalau misalnya ditinggalin memang karena kematian, itu memang benar kayak perpisahan yang paling menyakitkan sih menurut aku. Makanya aku bilang itu adalah salah satu hal yang paling aku takutin. Karena aku bakalan gak bisa lihat lagi dia ngapain, gimana, atau aku bakal ngerasain lagi momen-momen ketika lagi sama dia. Ya memang setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, gitu kan. Jadi yang aku pelajarin sih, ketika memang kita masih dikasih kesempatan untuk bisa menikmati waktu dan hidup kita dengan orang-orang yang benar-benar sayang sama kita, care sama kita, ambil waktu itu, ambil momen itu untuk benar-benar bisa kita nikmatin dan kita kenang, gitu. Ambil aja kenangan itu sebanyak-banyak yang nggak masalah. Mungkin kalau dibilang lebay atau mungkin kadang dibilang apa ya istilah sekarang kayak tetap bucin itu kan nggak hanya pasangan ya, sama banyak keluarga, hal, sama keluarga dan segala ibu, macam. sama orang tua. Tapi ya karena bucinnya kita itu yang malah kadang membuat kita menjadi lebih senang, suasana hati kita lebih baik, gitu. Itu bakalan mempengaruhi banyak aspek dalam hidup kita. Jadi sayangi orang mumpung dia masih ada. Gitu. Oke, benar, saya setuju banget sama Putri. Apalagi mungkin di situasi pandemi ini sebenarnya yang kalau saya pribadi sendiri itu sangat dapat banget lah hal-hal yang tidak disangka-sangka, banyak banget hal yang nggak terduga ya. Yang tidak terduga, benar-benar dunia itu kayak berputar balik gitu. Nah jadi secepat itu, dan ya memang benar kata Putri, take moment for granted. Jadi jangan disia-siakan. Kalau misalnya masih punya ibu, masih punya keluarga, ya walaupun kita sibuk, sesibuk apapun, ya sekarang udah zamannya video call dan lain sebagainya kok, ya kan? Kita tetap ada siapkan lah momen-momen, walaupun mungkin belum bisa quality time yang berbarengan selalu, ya mungkin bisa telepon dan lain sebagainya, ngobrol sebentar, karena itu kadang-kadang adalah kalau bagi saya pribadi ya, ketika saya udah capek, kebetulan saya juga tinggal ibu sendiri, tinggal ibu aja. Nah biasanya saya telepon ibu. Jadi mungkin saya bucinnya ke ibu saya lah gitu, istilahnya untuk saat ini. Gitu ya. Soalnya belum ada yang dibucinin yang lain. Oke, baik, gitu. iya. Jadi biasa telepon,
cuman kayak ngobrol, udah makan, ngapain dan lain sebagainya, terus ngobrol atau cerita tentang apa yang kita lewatin hari ini atau curhat dan lain sebagainya itu. Kadang mungkin terasa kayak nggak penting. Iya benar. Terasa nggak penting, tapi sebenarnya momen-momen seperti itu yang nanti bakal dirindukan, hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil, yang mungkin dirasakan orang nggak bakal nanyain hal ini, tapi cuman dia yang bisa nanya. Cuman sama dia kita nyaman juga untuk cerita, gitu loh. Aduh, jadi sedih juga nih ya. Iya. Aduh, ya begitulah ya. Tapi ya memang benar seperti Putri bilang, setiap orang ada waktunya, setiap waktu ada orangnya, istilahnya seperti itu. Ya mudah-mudahan sehat-sehat selalu, ya kan, tetap berbahagia. Karena situasi apapun saya rasa ya walaupun terkadang pasti akan ada up and down-nya. Ya saya juga kadang-kadang suka bandel juga, suka sering dimarahin sama orang tua. Cuman ya di balik itu semua kan adalah kepedulian agar kita jadi lebih baik dan lain sebagainya. Begitu juga kita ke keluarga dan lain sebagainya. Semoga dalam situasi yang saat ini juga masih belum ada kepastian juga sebenarnya. Semoga tetap dilindungi. Untuk yang nonton juga semoga seperti itu. Dan ini bisa jadi inspirasi juga lah ya. Mana tuh ada yang nonton lagi di rumah misalnya, habis ini bisa nih coba temuin ayah atau ibunya. Cuman ucapin lagi ngapain, itu mungkin udah something yang simple tapi berharga juga sih kalau menurut saya pribadi. Walaupun sekecil itu doang. Gitu. Karena mungkin banyak orang yang agak malu ya atau sungkan kayak say I love you kepada orang tua. Karena saya termasuk salah satunya. Tapi aku belajar banyak loh dari hal itu. Karena mungkin aku kehilangan kesempatan itu ya. Walaupun aku bilang aku terbilang dekat sama papaku, tapi kalau untuk kayak ngomong sayang, ngomong cinta itu kayak lebih mungkin karena terasa aneh aja gitu loh. Tapi setelah udah kehilangan baru ngerasa kayak aku nggak punya kesempatan pada saat aku punya kesempatan tapi disia-siain. Dan ketika orang udah pergi, kesempatannya udah nggak ada lagi, mau ngomongnya tuh bakalan lebih sulit ya. Ngomong hanya bisa dalam hati atau bisa hanya ngomong dalam doa gitu loh. Jadi sekarang aku lebih ekspresif aja ke orang rumah, ke mama aku juga. Lagi kemarin mamaku di awal tahun sempat terdiagnosa mengidap kanker gitu kan. Ya jadi aku sempat menjumpai ketakutan terbesar aku juga pada saat itu. Bener-bener aku kan masih tugas di Siantar ya pada saat itu. Bener-bener aku nyetir sendiri pulang bolak-balik Siantar. Terus apalagi waktu mama masuk rumah sakit sempat kayak drop karena pasca kemo. Itu aku bener-bener kayak harus gantian jaga. Sebenarnya bisa aja, kebetulan kan aku sama abang aku ada di sini. Bisa aja kita koordinasi doang, abang yang jaga, aku tetap stay di Siantar. Cuman dalam hati itu kayak gak mau kehilangan kesempatan itu lagi gitu loh. Aku di Siantar bisa ngerawat orang sakit, aku bisa peduliin orang tua dari banyak pasien, tapi aku gak bisa peduliin satu doang, mamaku doang. Itu bakalan buat aku sedih gitu. Karena kalau yang kayak orang bilang satu ibu itu bisa ngerawat bahkan sampai 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa ngerawat satu ibu. Itu jangan sampai benar-benar terjadi gitu loh di kehidupan aku. Ya kalau aku sekarang masih punya kesempatan, berapa sih jarak yang bisa aku tempuh, kalau memang masih bisa aku lewatin ya aku lewatin gitu. Dan aku benar-benar bolak-balik keluar kota hanya untuk ngelihat mamaku. Dan pikiran-pikiran terburuk aku tuh pada saat itu yang sebenarnya kayak membuat aku menjadi semakin memanfaatkan momen. Karena aku kan udah takut banget gitu kan. Jadi aku benar-benar kayak ngelakuin semuanya sepenuh hati aku, secapek-capeknya aku tetap aku laksanain. Dan ternyata nggak ada yang sia-sia gitu loh. Puji Tuhan setelah udah ngelewatin dari pengobatan, kemoterapi, dukungan cinta dari kita, waktu yang kita kasih buat orang tua dengan sepenuh hati, jutaan mamaku sekarang udah sembuh gitu loh dari penyakit kanker. Walaupun waktu itu udah dinyatain sama dokter udah stadium 3B. Tapi puji Tuhan hari ini mamaku dapat mujizat itu dan sudah dinyatakan clear dari sel kanker itu, tapi memang tetap harus kontrol per 3 bulan saat ini ke dokternya gitu. Tapi ya gak ada yang sia-sia gitu loh. Dan ya itulah mungkin tadi atas kasihnya anak kepada ibunya, doa kita juga, perjuangan kita juga ya, mudah-mudahan itu yang memberikan
mukjizat akhirnya. Yes. Ya mudah-mudahan untuk Mama Putri sehat-sehat selalu ya. Amin. Pastinya, amin. Oke Putri, tadi kita udah bahas tentang ketakutan dan lain sebagainya. Ini mungkin sebagai apa ya? Mungkin hal-hal yang bisa kita ambil hikmah ataupun pelajaran dari Putri. Selanjutnya saya mau tanya tentang hal-hal yang berbau materi ini. Jadi kalau menurut seorang Putri itu sekarang di usia saat ini ya, materi atau harta itu berada di prioritas yang keberapa sih? Misalnya kayak rumah, mobil dan lain sebagainya itu berada di prioritas yang di mana? Yang paling atas kah? Atau mungkin di bawah hal yang lain? Kira-kira gimana? Kalau misalnya cerita tentang itu, berarti cerita tentang kayak ada kaitannya sama rezeki juga kali ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Kalau aku sih masih di urutan nomor 2. Jadi memang itu kan salah satu kebutuhan. Yes, benar. Ya, satu kebutuhan. Pasti nanti kedepannya bakalan ke situ juga. Cuman kalau aku sih saat ini masih tetap, karena aku masih masih tinggal sama keluarga, tetap yang nomor 1 masih keluarga. Terus kemudian ya nanti dari seiring karir yang aku emban sekarang, ya aku pasti punya harapan bahwasanya rezekinya nanti juga akan mengikuti seiring dengan usaha yang udah aku lakuin gitu. Pasti ada impian pengen kayak punya rumah, pengen punya mobil sendiri dan segala macam gitu kan. Karena buat apa capek-capek kerja kalau misalnya nggak kelihatan hasilnya. Yes. Paling tidak adalah sedikit hadiah untuk diri sendiri gitu loh. Oke, baik. Jadi ya kalau bisa dibilang itu ya nggak muluk-muluk lah. Setiap orang juga butuh duit ya, butuh benar. uang gitu ya. Dan caranya pasti ya bekerja, ya kita cari rezekinya lah dengan baik. Otomatis ya mudah-mudahan usaha yang dilakukan nanti akan mendapatkan hasil yang tidak mengkhianati lah pastinya, kurang lebih seperti itu. Nah tadi Putri udah mention sedikit nih seputar rumah ceritanya. Nah udah bisa punya bayangan nggak sih kalau misalnya rumah impian seorang Putri itu seperti apa? Misalnya pengennya, aduh kalau saya pengen tinggalnya itu di area yang terpencil deh Mas Habib. Pokoknya rumahnya asri, nggak perlu besar-besar, yang penting cukup, atau seperti apa? Ini hal yang udah aku bicarakan juga sih sama pasangan aku. Asik. Ya udah dong. Kan udah ini, udah ada persiapan. Harus loh, itu penting kan? Jadi karena memang kedepannya dia bakalan ditempatinnya itu kan memang daerahnya daerah yang terpencil gitu kan, karena memang untuk saat ini diharuskan tugasnya di daerah yang di luar Sumatera Utara dulu gitu. Nah jadi setelah kita juga amati lokasinya, yang paling penting sih dari hasil pengamatan kita, ini tempatnya bisa sekalian untuk tempat kerja juga. Jadi ada rencana mungkin mau buka praktek juga di situ. Nah, jadi pasti butuh rumah yang nyaman. Yang pertama itu nyaman. Terus yang kedua, walaupun itu jadi tempat kerja, tapi nggak mau situasinya yang terlalu rame, berisik. Karena kan selain nanti kerja di situ, bakalan tinggal di situ juga. Berarti bakal istirahat di situ. Kalau terlalu rame, takutnya nanti jatuhnya jadi nggak nyaman. Ya, tetap mungkin carinya sekitar daerah yang komplek gitu mungkin. Terus yang ketiga, aku nggak pengen rumah yang terlalu gede-gede banget juga enggak sih. Pengen yang minimalis aja, tapi cukup untuk nanti bisa dikembangkan gitu. Karena kalau misalnya terlalu pas-pasan, kalau nanti sudah punya anggota banyak, agak sulit. Itu dia. Keluarga mau datang juga gimana? Jadi tetap harus disesuaikan bisa. Iya, semuanya. Jadi ada 3 hal itu sih yang udah kita bicarain. Siap. Gitu. Oke. Nggak Jadi mau yang gede-gede banget sih. nggak muluk-muluk lah. Iya. Yang penting nyaman. Karena emang kalau yang nyaman-nyaman itu biasanya sulit untuk ditinggalkan. Iya, benar sekali. Ya. Oke. Nah, Put, kita kembali lagi ngomongin tentang prioritas tadi. Ya. Kalau misalnya menurut seorang Putri Mentari, kira-kira kesuksesan itu ukurannya apa sih? Karena kan kalau tadi kita sudah mention sedikit, sebenarnya ya materi itu bisa menjadi salah satu hadiah untuk kita bisa ya ini adalah achievementnya kita sudah kerja keras, ya ini hadiahnya kita. Tapi apakah menurut Putri itu tuh menjadi standar kesuksesan? Atau hal lain, misalnya ternyata Putri
sudah memberikan impact yang banyak bagi banyak orang, mungkin sudah mendapatkan pendidikan yang diinginkan, gelar yang diinginkan. Nah, apa nih ukuran kesuksesan bagi seorang Putri? Ukuran kesuksesan bagi aku sendiri ya. Kalau suksesnya setiap orang itu kan pasti ada yang kayak udah beda-beda ya, ada yang udah berusaha, ada yang langsung dapat. Ya. Ada yang udah mati-matian lari, belum juga dapat gitu. Ada yang malah nggak ngapa-ngapain, rezeki datang aja gitu kan. Ya tapi apapun itu yang udah didapatkan, yang pertama jangan lupa bersyukur dulu. Oke. Karena kalau kita nggak merasa bersyukur, itu kita nggak menghargai dengan apa yang kita dapatkan, kita nggak menghargai anugerah yang Tuhan kasih, gitu. Terus menurut aku lagi adalah selain bersyukur, yang kedua kita harus kok jadi lupa tadi mau ngomong apa? Bermanfaat untuk orang lain. Oke. Karena buat aku sendiri, ketika kita bisa kasih manfaat untuk orang-orang di sekitar kita, aku ngerasa aku menjadi orang yang benar-benar dibutuhkan, yang berguna gitu loh. Jadi berarti ya keberadaan aku, posisi aku itu nggak sia-sia. Paling tidak walaupun aku nggak bermanfaat mungkin ya, tapi aku nggak menyusahkan orang atau bahkan nggak merugikan orang lain, gitu loh. Ya, jangan sampai kayak kehadiran kita itu diterima karena ada materi di belakangnya. Iya, itu benar. dia, Ya, pokoknya intinya sih ya kita bermanfaat buat orang yang ada di sekitar kita, gitu. Ya, aku pengen kayak nama aku juga gitu loh. Yes. Jadi papa aku itu dulu ngasih aku nama, kan aku anak perempuan satu-satunya nih di keluarga, paling kecil pula. Jadi kehadirannya sih memang paling ditunggu, gitu kan. Jadi karena satu-satunya perempuan, satu-satunya putri di rumah. Terus mentari, ya yang diharapkan memang karena di samping aku lahirnya pagi-pagi, ya diharapkan aku memang bisa kasih kehangatan untuk orang-orang yang ada di sekitar aku. Jadi ya berangkat dari doa yang ditaruh dalam nama aku, ya aku berharap aku memang bisa menjadi mentari yang nyata buat orang-orang di sekitar aku. Gitu sih. Luar biasa. Dan sejauh ini sebenarnya sudah memberikan cahaya sih ya. Karena matahari juga kan menyebarkan cahaya juga kepada orang-orang di sekitar melalui prestasi-prestasi dunia pageant dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan ke depannya, apalagi juga Putri bergelut di dunia kesehatan, ya itu adalah salah satu jalan lah nantinya untuk bisa memberikan manfaat bagi banyak orang lain. Well, semoga sukses selalu. Ya, sukses untuk juga. Putri Mentari. Suksesnya bukan hanya dalam materi, sukses untuk karir, Amin. Sukses untuk percintaannya juga, ya kan. Amin. Mudah-mudahan ini pokoknya sampai nantilah maut memisahkan. Asik. Amin. Mau didoain balik nggak? Butuh sih. Oh, betul. Ya nanti doanya Atau pengen cari orang yang menyebut nama Mas Habib dalam setiap doanya? ada nggak sih? Asik. Tapi yang disebutkan, tolong jauhkan dia dari saya gitu ya, bukan ya? Ya tergantung, kalau doanya memang relate gitu kan, dia minta tolong misalnya Mas Habib adalah orang yang menurut dia jahat, kalau dia doanya jauhkan aku dari orang-orang yang jahat. Iya juga ya, gawat juga kalau ternyata itu ya doanya. Iya, nggak pasti ada sih itu Pasti Mas. ada. Ada yang Ya, mendoakan. mudah-mudahan nanti Aku dipertemukan. doain loh. Amin. Atau perlu aku promosiin di story Instagram aku. Bayar ya, paid promote. Promote ya. Aduh. Ibu manajer tolong atur. Boleh. Nanti jadi ajang ini ya, cari jodoh gitu ya. Ya, bisa kita atur. Boleh. Ini nggak tahu ini adalah komplimen atau apa, saya juga nggak tahu, tapi ya udahlah ya. Okay. Anyway, thank you so much Putri. Makasih banyak. Atas obrolan yang saya rasa bukan cuma sekedar obrolan ya, tapi banyak insight yang kita dapatkan juga dari cerita. Karena sesuai dengan nama podcast kita, cerita tentang dia. Setiap orang itu pasti punya cerita, setiap orang itu pasti punya kisah, setiap orang itu pasti punya pengalaman, punya hal-hal yang menarik untuk di-share kepada orang lain. Yang mudah-mudahan itu bisa memberikan manfaat juga, seperti yang tadi disampaikan Putri. Itu dia. Nah, ini adalah podcast edisi perdana kita
bersama Putri Mentari. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe juga channel YouTube-nya kita. Dan nanti mudah-mudahan bisa nih gantian ya. Saya yang jadi Putri yang jadi hostnya. Ditunggu ya. Siap, boleh kalau gitu. Oke, Putri, thank you so much atas waktunya. Terima kasih Thank you untuk semuanya semuanya. yang udah nonton. Dan sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye.